Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Dan mari pagi hari ini kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan, mengucap syukur buat semua kebaikan yang Tuhan beri di dalam setiap kehidupan kita. Mari bersama-sama kita naikkan pujian dan hormat bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Mari dengan segenap hati pujikan bersama. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Ku menyembah-Mu Tuhan, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Sekali lagi dan kita mau sembah Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan. Kibasyakara barala masyarabu. Haleluya. Syukur hanya bagi-Mu Tuhan.
Dengan segenap hati kami menyembah Engkau Tuhan. Dengan segenap hati kami datang kepadamu pagi hari ini. Yesus Tuhan, haleluya. Masyakalala parala warala parala warala warala masyadala warala. Masyakalala warala 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 warala. Yesus, Yesus Tuhan. Rafa Elohim Sada Jaya Adonai semanifestasi tangan Yahweh Rafa Elohim Sada Jireh Adonai semanifestasi. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Berkat-Mu melimpah atas setiap kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau ambil bagian untuk mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan yang sebentar menyampaikan apa yang menjadi kehendak-Mu melalui firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu dan setiap kami yang mendengar Tuhan. Kami memperoleh sesuatu yang baru dan kami terus berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat bertemu kembali doa pagi secara online bersama GKI Pondok Daud. Saya percaya pada pagi hari ini dan selama-lamanya penyertaan Tuhan senantiasa ada dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita bersama dengan Tuhan, semuanya itu akan baik-baik saja. Saudara, pada pagi hari ini tema yang sama berbicara tentang semuanya baik-baik saja. Taat dan percaya menjadikan hidup kita semuanya akan baik-baik saja. Luar biasa. Mari untuk mendasari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, saya ajak Bapak Ibu Saudara dimanapun berada untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai yang ke-24. Saya akan bacakan, demikianlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Elia dan janda di Sarpat, tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarpat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarpat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah, ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut, buatlah seperti
yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti buntar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada napasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksud datang kemari ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Lalu ia mengucurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, pulanglah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikan kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu, ia sudah hidup. Ayat yang terakhir 24, kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, taat dan percaya menjadikan hidup kita semuanya akan baik-baik saja. Dalam dikisahkan seorang Nabi Elia dan seorang janda Sarpat. Ada satu peristiwa yang karena kekeringan di negeri Israel, dan Tuhan menyuruh supaya Elia menemui seorang janda Sarpat. Ada 2 hal peristiwa yang sangat penting. Yang pertama, saudaraku yang dikasihi Tuhan, seorang janda Sarpat adalah seorang yang bukan hidup yang dalam kelimpahan, tetapi seorang janda yang mengalami kekurangan, hidup dalam kemiskinan. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika janda Sarpat bertemu dengan Nabi Elia, dikatakan bahwa ketika anaknya sakit keras, anak dari perempuan janda Sarpat ini sakit dan akhirnya mati. 2 peristiwa yang sangat besar, yaitu bahwa seorang janda Sarpat adalah seorang yang hidupnya mengalami kekurangan, dan hal yang kedua yaitu anak perempuan daripada janda Sarpat itu mengalami kematian. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika seorang janda Sarpat ini bertemu, mengalami perjumpaan dengan Nabi Elia, ketika ada ketaatan dan percaya, itu menjadikan semuanya hidup itu akan baik-baik saja. Hidup yang taat akan firman Tuhan. Dikatakan di dalam ayat yang ke-15, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Hidup dalam ketaatan itu membawa sesuatu yang luar biasa, menjadikan dampak yang luar biasa bagi kehidupan seorang janda Sarpat. Melakukan seperti yang dikatakan Nabi Elia. Ketaatan itu membawa perubahan. Ketaatan itu membawa dampak yang sungguh luar biasa. Berbicara ketaatan, saudaraku yang kasih Tuhan, seorang janda Sarpat ini taat apa yang seperti dikatakan oleh Nabi Elia.
buatlah untuk aku dulu, dan buatlah akan engkau dan anak perempuanmu. Ketika seorang janda Sarfat ini melakukan ketaatan seperti yang dikatakan oleh Nabi Elia, ia mendapat makan beberapa waktu lamanya. Ada mukjizat yang luar biasa yang dialami oleh janda Sarfat itu. Lah, artinya apa? Tuhan memberikan pemeliharaan hidup terhadap seorang janda Sarfat itu. Mengalami kekurangan, kemiskinan, tetapi ketika hidup dalam ketaatan membawa perubahan yang luar biasa dalam kehidupan seorang janda Sarfat. Hal yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup percaya akan firman Tuhan. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia dalam ayat yang ke-24, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Hidup percaya akan firman Tuhan. Firman Tuhan itulah yang membawa perubahan kehidupan daripada seorang janda Sarfat, sehingga seorang janda Sarfat mengalami sesuatu yang luar biasa dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada, yang saat ini bersama-sama mengikuti doa pagi secara online bersama dengan GKI Pondok Daud, dua hal inilah yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Taat dan percaya menjadikan hidup kita semuanya akan baik-baik saja, seperti hal yang dilakukan oleh seorang janda Sarfat. Ketika mengalami permasalahan yang luar biasa, kemiskinan, kekurangan, bahkan anak perempuan satu-satunya meninggal, tetapi ketika hidup taat dan percaya kepada Tuhan, ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan nyatakan atas kehidupan daripada seorang janda Sarfat. Hidup janda Sarfat baik-baik saja oleh karena bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, pada pagi hari ini mari bersama-sama kita akan belajar daripada seorang janda Sarfat. Percaya, ketika kita hidup taat, percaya akan kebenaran firman Tuhan, maka niscaya semuanya akan menjadi baik-baik saja. Bersama dengan Tuhan semuanya akan baik-baik. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, pada pagi hari ini percaya, ketaatan, dan percaya kepada kebenaran firman Tuhan, itu yang menjadi kunci kehidupan kita, menjadikan hidup kita semua baik-baik saja oleh karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Biarlah renungan pada pagi hari ini boleh menjadikan kekuatan dalam setiap kehidupan kita dimanapun Bapak Ibu berada. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Saya ucapkan selamat pagi. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.